Salam bola timnas. Berikut info singkat kami. Bek tumpuan SC Venesia yang menjadi bagian penting di lini pertahanan timnas Indonesia, JIZ menegaskan siap melakukan apapun demi timnas Indonesia. Bek berusia 24 tahun itu kembali dipanggil pelatih Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, melawan Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Untuk mencapai hal itu, Izes mengungkapkan siap melakukan yang terbaik. Bahkan, melakukan yang sebelumnya belum pernah ia lakukan selama menjadi pesepak bola yakni bermain sebagai striker ataupun kiper. Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu tim dengan cara apa saja yang memungkinkan, ujar JIZ. Jika saya misalnya, harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah, ucapnya, menambahkan. JIZ sejatinya merupakan bek tengah, namun kerap diposisikan di sisi bek kiri ataupun sebagai bek kanan sesuai kebutuhan tim. Anda tahu, saya cuma mau membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, kami akan berusaha menuntaskannya, pungkas pemain berusia 23 tahun itu. Skuad Merah Putih hanya membutuhkan satu kemenangan saja dalam dua laga tersebut. Jika hal itu tercapai, timnas Indonesia telah dipastikan lolos ke putaran ketiga dan otomatis lolos Piala Asia 2027 mendatang. Calon pemain debutan timnas Indonesia Maarten Paes kembali tunjukkan kualitasnya mengawal gawang FC Dallas pada pertandingan Piala Amerika Serikat US American Open Cup 2024. FC Dallas yang datang sebagai tim tamu sukses pecundangi tuan rumah Tampa Bay Raw dengan kedudukan akhir 1-2 pada Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 di Stadion Al-Lang Stadium Amerika. Kemenangan tersebut cukup mengantarkan Maarten Paes dan kolega melaju ke babak 8 besar US America Open 2024. Performa apik yang ditampilkan pemain 26 tahun itu, yang diturunkan di menit awal hingga berakhirnya pertandingan, meski kebobolan satu gol, namun pemain berpasport Indonesia miliknya berhasil mencatatkan 8 penyelamatan penting, untuk membawa kemenangan timnya ke babak selanjutnya. Maarten Paes sendiri sejatinya telah menjadi bagian dari kewarganegaraan Indonesia, setelah resmi mengangkat sumpah dan janji menjadi warga negara, dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Kendati telah menyandang status WNI dan berpeluang memperkuat timnas Indonesia di dua laga sisa, yakni menghadapi Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni bulan depan, nampaknya Maarten Paes mesti menunggu syarat akhir sebelum turun membela timnas Indonesia. Syarat tersebut menjadi dasar keabsahan kiper 26 tahun itu untuk memperoleh status perpindahan federasi. Sejauh ini, Maarten Paes sisa menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS, yang kemungkinan diputuskan pada pekan depan di akhir Mei tahun 2024. Jika hasil tersebut berbuah positif, berjalan lancar sesuai harapan Ketua Umum PSSI, maka kiper FC Dallas tersebut diturunkan di pertandingan timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina. Sebab, pelatih Sintayong masih menunggu dua amunisi lagi, sebelum penetapan akhir 23 pemain timnas Indonesia menghadapi Irak di tanggal 6 Juni tahun 2024. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel kami dapat terus berkembang. Terima kasih. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.